Terima kasih. Ya. Merenungkan kembali tentang kebangkitan Tuhan, merenungkan betapa Tuhan itu baik, kuasa yang luar biasa. Kita punya Allah yang tidak dapat ditahan oleh apapun. Kita punya Allah yang mengalahkan apapun, yang mengalahkan sesuatu sebenarnya yang sangat, yang apa ya, nggak bisa apa-apa sebenarnya, manusia nggak bisa apa-apa. Terutama yang nggak bisa apa-apa itu gini, kalau saudara lapar, kan kalau nggak ada nasi ada hal lain ya. Kalau sakit ada obat, ada cara untuk sembuh ya. Tapi kalau mati saudara, siapa ya bisa tunda ya? Bagaimana menunda kematian? Bagaimana mau menghindar dari kematian? Bagaimana mau bernegosiasi? Bagaimana ya? Bisa ketemu dengan siapa ya? Lalu bilang begini, begini ya, saya jangan mati dulu ya. Saya jangan mati dulu. Masih pengen hidup gitu. Mau ngomong sama siapa ya? Mau bicara dengan siapa untuk tolong saya jangan mati dulu? Kalau kita sakit, kita selalu berharap sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Atau berusaha untuk sembuh. Tapi ada saat ketika sakit sudah terlalu berat, kita belum alami. Belum mungkin. Tapi ada orang lain sudah mengalami. Ketika sakitnya sudah sangat berat, mungkin dia bisa berpikir, mungkin cuma kita nggak bisa nanya kali ya. Mungkin bisa berpikir, atau dia berpikir begini, sudah Tuhan, selesai. Ya Tuhan, kalau bisa ambil saja nyawa saya, jangan buat saya makin sakit, selesaikan saja. Mungkin seperti itu ada ya. Pada waktu saya sakit, pada waktu saya mengalami masalah dengan kesehatan saya, apalagi waktu saya kecelakaan itu, saya nggak sempat berpikir Tuhan ambil saya tidak berpikir itu. Saya berpikir Tuhan, nanti kalau saya sembuh lagi, saya mau tambah semangat melayani Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa jawab itu. Saya tidak berpikir, oh halo selesai, tamat nih. Tidak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ada hal yang kita nggak bisa bantah sama sekali, itu kematian. Kita nggak bisa membuat jadi kayak begini, saya nggak mau mati ya. Saya nggak mau mati-mati. Nggak ada. Tidak ada. Itu sebabnya tidak ada orang yang dapat membayar kematian. Mau bayar ke siapa supaya tidak mati? Mau sogok ke siapa supaya tidak mati? Mau lakukan apa supaya tidak mati? Bagaimana? Nggak bisa. Dan kita nggak pernah tahu kapan mati. Aduh, ini susah ini, saudara. Saya ngomong ini. Karena kalau ngomong mati kan orang tuh, ini jangan ngomong mati dong, ngomong hidup dong. Iya kan? Mau bayar ke siapa? Mau bujuk siapa supaya saya jangan mati? Kalau bisa saya bujuk orang. Kalau ada yang pemegang kerajaan itu, maut itu, saya bisa bujuk. Boleh enggak? Jangan mati saya. Tapi nggak bisa. Hari ini kalau yang saya baca di ini, nggak tahu saudara, tapi mau orang memberi ucapan selamat. Ini Oma Kawinda ulang tahun hari ini. 80 berapa ya? 5. Ya kan? Kita jangankan mati. Mau tambah usia aja kita mau bilang, Tuhan kalau boleh jangan tambah usia. Biar aja saya umur kayak sekarang. Cuma kalau umur kayak sekarang belum divaksin ini, belum cukup umur. Jadi Tuhan tambah lagi berapa tahun lagi supaya bisa divaksin. Gimana ya? Saudara, nggak ada yang bisa menolak itu kematian. Nggak ada yang bisa mengalahkan kematian. Karena kalau nggak bisa bayar itu kematian. Mahal sekali kematian. Orang sakit aja mahal loh saudara.
Mahal bayarnya kalau sakit. Beli obatnya mahal. Jaga kesehatan itu mahal. Gimana mau bayar kematian? Mau pakai apa, saudara? Jadi siap-siap ya. Kita ini sedang berbaris menuju kematian. Nggak enak benar ini ya. Maaf nih yang baru pertama kali bersekutu di GABSD. Baru bersekutu saudara sudah dengar begini. Siap-siap ya. Kita lagi berbaris menuju kematian. Kita tidak tahu kapan giliran kita. Itu kalau pakai nama lalu mulai dari apa itu? Abjad A duluan. Nah, saya agak jauh S. Z malah. Maaf ya, jadi susah ini saudara, karena baru duduk, baru menghadap begini di GABSD, langsung ditanya, udah siap nggak berbaris menuju kematian? Jangan-jangan tiba-tiba saudara langsung left ini, nggak ya? Oke? Tetapi pembacaan Alkitab hari ini dan dari minggu kemarin, ya dari minggu kemarin, pembacaan Alkitab dari minggu kemarin, dari apa yang ada di gereja-gereja, yaitu tentang Yesus mati dan bangkit. Sebenarnya kita bisa jawab dengan mudah. Siapa yang bisa bayar kematian? Ya kan? Siapa yang bisa berkuasa atas kematian? Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Cuma ada satu. Tuhan. Dia bisa tiadakan tuh kematian. Tuhan itu bisa membuat orang tidak mati. Ya kan? Tuhan bisa membuat kematian itu tidak ada apa-apanya. Lazarus keluar. Dia bilang kepada seorang perwira, pulang. Sudah sembuh itu anakmu. Kepada seorang ibu, pulang. Anakmu sudah sembuh. Yairus, pulang. Sudah sembuh anakmu. Cuman tidur. Dia bisa buat tidak ada apa-apanya itu kematian. Ya kan? Dan satu lagi saudara. Dia bisa membuat saya dan saudara tidak akan mati. Setuju? Kamu tidak akan mati semuanya. Tetapi kamu akan diubahkan. Pada waktu dia datang, kamu akan diangkat. Jadi yang kedua saudara nggak usah khawatir tentang mati. Yaitu karena bisa jadi kita tidak mati. Karena kalau dia datang, kita akan diangkat. Kita tidak akan mengalami kematian. Cuman Tuhan yang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia berkuasa atas segalanya. Tuhan berkuasa atas semuanya. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada. Tuhan berkuasa atas semuanya. Semua Tuhan kuasai. Termasuk yang tidak dapat dikuasai oleh manusia. Termasuk yang tidak dapat dikuasai oleh teknologi. Termasuk yang tidak dapat dikuasai oleh kepintaran manusia. Bahkan tidak dapat dikuasai oleh setan yang cuma di bawah sedikit atau yang di atas sedikit dari manusia, nggak bisa. Tuhan mengalahkan kematian. Mari kita lihat Lukas pasal 24. Tadi ayat 1 sampai 12. Terima kasih Pak Temi sudah membacakannya. Pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pagi-pagi benar pada hari Minggu. Saya selalu bilang itu kan, hari pertama itu hari Minggu. Jadi kita tidak ibadah hari Sabat. Karena hari Sabat itu di belakangnya hari Minggu. Hari Sabtu berarti. Kenapa? Karena kita bilang Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Artinya kita setuju bahwa hari Sabat itu bukan hari, atau hari ketujuh itu bukan hari Minggu. Ya kan? Hari Sabat itu bukan hari Minggu. Bukan. Oke. Tapi hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian berkilau-kilauan. Pagi-pagi benar, para wanita, siapa mereka? Itu ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala.
Okay? Dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Berapa orang? Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yesus, 3? Oh tidak, ada banyak. Kenapa? Ada perempuan-perempuan lain. Saudara lihat di situ. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Begini ceritanya. Mereka mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dianiaya. Ketika Tuhan Yesus dipukuli, mereka ikuti Tuhan Yesus dengan air mata. Perempuan-perempuan ini mengikuti Tuhannya dengan air mata. Mereka mengasihi Tuhannya. Mereka mengasihi Tuhannya sekalipun Tuhannya sudah menderita. Mereka tetap sayang Tuhannya. Mereka ikuti Tuhan Yesus. Dan mereka menangis. Pada satu saat Yesus menghadap, melihat mereka dan bilang, "Hai putri-putri Yerusalem, mengapa kamu menangis? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mereka menangis, saudara. Mereka menangis mengikuti Tuhan Yesus. Setiap perempuan pasti sakit ketika melihat orang yang dia kasihinya menderita. Saya sudah katakan minggu lalu. Seorang ibu bilang pada saya, "Pak Sony, suami saya meninggal. Sangat sakit saya. Tetapi ketika anak saya meninggal, saya sakit, lebih sakit dari apapun. Karena sebelum anak saya hidup di dunia ini, dia ada dalam kandungan saya. Itu darah daging saya, Pak. Saya mengerti. Setiap wanita akan sakit ketika melihat orang yang dia kasihinya itu menderita sakit. Tidak heran seorang ibu akan lakukan apa saja untuk anak-anaknya. Seorang ibu akan lakukan apa saja untuk suaminya. Penolong yang setia. Tidak heran kalau Amsal 31 memuji wanita. Luar biasa.